Shalom, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa bersama Yesus kita yang luar biasa. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah kul, dan sebelum kita masuk dalam ibadah kul, kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ya ralabasya kararabasti kuryarabasti kinamasyande. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Yesus, terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu, ya Tuhanku, ya Bapakku. Kami bersyukur pada malam ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Bapa, layakan kami untuk bernyanyi dari hati kami untuk mempersembahkan ukupan yang harum di hadapan-Mu. Izinkan lagu-lagu ini menyenangkan hati-Mu. Biarlah pintu surga terbuka saat pujian penyembahan dinaikkan. Kami percaya Bapa, melalui pujian penyembahan ada hadirat Tuhan yang mengalir kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak mengucap syukur melalui pujian penyembahan kami. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hati. Mari kita sembah Dia. Yaralabasya kararabasti kirarabasyande, Uriyaramasti kiralamasyema. Haleluya. Yararabasti kinamaseralamo, Inasterarabasenamosa. Haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak Yesus. Kami mengasihi-Mu, kami menyayangi-Mu, kami bersyukur pada-Mu, ya Tuhanku, ya Bapakku. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa,
selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Aba Bapa. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang terpilih dan terkasih. Kami tahu bahwa Engkau begitu sayang pada kami, sehingga sampai hari ini kami masih boleh diberi kesempatan, nafas kehidupan, kesehatan yang sempurna. Kami masih boleh dengan mulut kami memuji menyembah Engkau. Semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan telinga kami pada malam ini akan mendengarkan firman. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman, Roh Kudus akan mengajarkan kami. Belajar dari kesaksian demi kesaksian yang kami alami bersama Tuhan Yesus. Izinkan kami, Abah, untuk saling menguatkan, saling menasehati, saling membangun melalui kesaksian kami dan firman kebenaran. Kami percaya siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, mereka akan dilepaskan, mereka akan disembuhkan, mereka akan dikuatkan, mereka akan mengalami pertobatan, bahkan mereka akan mengalami pembaharuan secara total untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, beracaralah. Roh Kudus, ambil alih ibadah online ini. Bukakan pintu selebar-lebarnya untuk pengenalan akan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Urapi bibir mulut kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyatakan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Malam ini kita akan lebih kepada berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan. Jadi selama pandemi COVID-19, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu ini saatnya kami akan memberi kesaksian pribadi lepas pribadi tentang kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sama, akan melakukan yang sama kepada kalian juga. Oleh sebab itu, kita akan mulai dari Novi dulu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama. Saya akan sharing lewat kesaksian kehidupan saya sendiri. Saya sendiri sebelumnya kepercayaan saya adalah Buddhis,
yang masih belum mengenal Tuhan. Suatu hari saya bekerja di sebuah supermarket dan saya bisa mengenal seorang teman yang sudah percaya sama Tuhan Yesus dan papanya sendiri adalah gembala. Nah, pada saat bapaknya merintis sebuah gereja, dia mengajak saya sendiri untuk ke gerejanya beribadah. Itu pada tahun 2009. Pada tahun 2009 saya dibawa pada saat Natal. Ya. Hari Natal saya diajak. Nah, berikutnya setiap hari Minggu, kalau misalnya kan dulu saya kerja di supermarket itu bersifan ya, kalau misalnya masuk pagi saya tidak ibadah karena papanya ibadahnya cuma 1 kali, itu adalah jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya saya masuk sore, paginya saya ikutin ibadah. Pada saat ikutin itu ya saya masih kaku, masih belum tahu nyanyian rohani. Ya udah gitu pada saat orang lain tepuk tangan, saya tidak ikut tepuk tangan gitu. Saya masih kaku pada saat itu. Tapi seiring waktu saya ikutin, saya merasa kayaknya ada sukacita yang baru gitu. Nah, suatu hari papanya udah diutus ya, nggak merintis lagi di Batam. Akhirnya saya diajak sama seorang teman ke gereja lain gitu. Dan pada saat itu saya bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat itu. Dan akhirnya saya berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau benar-benar Tuhan yang hidup. Dan saya minta tolong sama Tuhan, boleh nggak Tuhan setiap minggu saya itu tidak bekerja. Saya cukup bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, pada saat itu saya minta tolong sama Tuhan, di ibadah itu saya bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan boleh nggak saya minta pekerjaan sama Tuhan yang kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu dan minggunya nggak usah kerja. Saya cukup lama, saya berdoa. 1 bulan kemudian, saya masih udah ngelamar tapi masih belum ada panggilan. Bulan keduanya saya juga masih tetap ngelamar dan pada saat itu saya dipanggil. Saya diinterview dan puji Tuhan saya diterima. Nah pada saat itu saya pernah berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya saya udah dapat kerja yang hari Senin sampai Sabtu dan minggunya libur, saya akan setiap minggu datang ibadah. Nah, saya tepati janji itu. Nah, sampai 3 tahun kemudian saya dibaptis. Jadi pada saat saya udah mendapat pekerjaan yang baik dan setiap minggu saya bisa ibadah, saya diajak sama teman saya, kapan kamu mau dibaptis gitu. Pada saat itu saya bilang, saya mau belajar dulu kebenarannya itu seperti apa. Nah pada saat itu saya benar banyak belajar, saya diajak untuk melayani di gereja gitu ya. Dan akhirnya 3 tahun kemudian di tahun 2012 saya dibaptis dan saya langsung melayani Tuhan sampai saat ini. Nah lewat proses ini saya bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar memanggil saya ya. Yang dulunya saya nggak tahu kebenaran itu seperti apa, dan saya rindu lewat firman yang akan saya bawakan ini bisa memberkati kita semuanya. Ini di Roma 10, ayat 13 sampai 15, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka yang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Saya percaya lewat firman ini, kita semuanya pernah berseru kepada Tuhan, kita pernah mendengarkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh. Ya. Pada saat kita mendengar, kita melakukan, memang tidak gampang untuk melakukan firman Tuhan, tapi saya percaya kalau kita minta tolong sama Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Dan saya juga percaya kita semua juga akan diutus sama Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengubah
setiap mereka yang masih belum percaya sama Tuhan menjadi percaya lewat kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu keselamatan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan sepanjang perjalanan kehidupan saya, mulai saya bakti sampai sekarang, memang banyak lika-liku yang saya lewati, tapi saya percaya semua adalah kebaikan Tuhan. Semua proses yang sedang saya alami, saya percaya itu akan mendatangkan kebaikan buat hidup saya, dan saya percaya saudara juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Kris. Ada yang mau disaksikan? Mic-nya bisa diambil atau pakai mic saya? Shalom. Ya, biasanya kita di awal tahun kita mempunyai suatu rencana ya, tahun ini kita mau ngapain, target yang kita mau capai apa ya, misalnya kita masuk di 2020 ini ya. Tapi dengan adanya pandemi corona ini ya, kita bisa melihat ya cukup banyak apa yang direncanakan, apa yang ditargetkan mungkin berubah. Bisa dibilang pandemi ini juga bisa membuat orang-orang banyak ya berpikir kayaknya sulit untuk mencapai target yang sudah dibuat itu, atau malah bisa membuat orang pesimis ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rancangan manusia itu terbatas, tapi rancangan Tuhan tidak terbatas ya. Jauhnya seperti tinggi langit daripada bumi ya, rancangan Tuhan itu luar biasa ya. Saya percaya pandemi corona ini juga membuat anak-anak Tuhan lebih dekat lagi, lebih dengar-dengaran lagi sama Tuhan, sehingga bukan apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau saat ini. Terutama ya kita lihat tanda-tanda kedatangannya sudah tidak lama lagi ya. Jadi benar-benar kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi bukan apa rencana kita di 2020 ini, tapi apa yang Tuhan mau buat hidup kita, apa yang Tuhan rancangan buat hidup kita di 2020 ini. Saya percaya penyataan Tuhan kita luar biasa ya buat anak-anaknya ya. Dia adalah Allah yang mencukupkan ya. Balik ke kitanya sebagai anak-anaknya, apakah kita benar-benar percaya Bapak kita ini sanggup melakukan apapun ya. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik buat anak-anak ya. Saja tetap dalam goncangan pandemi ini tetap percaya Bapak kita pasti memberikan terbaik, dan lepaskanlah rencana kita, serahkanlah kepada Tuhan biar rencana Tuhan yang digenapi. Karena rancangan jauh lebih dahsyat dibanding apa yang kita lakukan. Saja Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selama pandemi ini saya banyak mengalami hal-hal yang luar biasa, dan saya ambil dari ayat Amsal 8, dari ayat firman Tuhan di Amsal 8 ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ketika hari-hari saya baca kitab Amsal, karena setiap hari saya akan baca kitab Amsal bersama keluarga, dan itu diulang-ulang sampai berkali-kali, dan itu begitu hidup di dalam tiap langkah hidup saya. Dalam pandemi ini banyak sekali orang-orang yang menjual barangnya dengan berbagai macam alasan, dan di situ ternyata barang-barangnya luar biasa yang saya rasa cukup bagus, cukup bermanfaat sesuai dengan kebutuhan saya, dan harganya cukup kompetitif. Tapi biasanya ada kekurangan atau ada minusnya. Tapi karena saya percaya saya punya hikmat dari Tuhan, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Dan hikmat ini tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat dari surga begitu kuat dialirkan buat saya, dan itu juga berpengaruh kepada kecerdasan saya, sehingga banyak barang-barang yang saya beli dengan harga murah, dan akhirnya saya bisa perbaiki sehingga tidak ada minus lagi, tetapi sempurna. Akhirnya, firman yang saya yakini, yaitu bahwa barang-barang indah kepunyaan bangsa-bangsa itu akan mengalir ke tempat orang benar. Itu benar-benar terjadi di hidup saya. Jadi dalam pandemi ini malah saya menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa barang-barang yang sebelumnya saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah tahu, dan itu ada di rumah saya sekarang dengan harga yang cukup sangat murah. Walaupun datang ke rumah saya dengan minus, tapi karena hikmat yang diberikan Tuhan, di mana hikmat akan membawa kita kepada kecerdasan, kebijaksanaan, akhirnya segala sesuatunya, barang-barang tersebut bekerja secara sempurna. Di situ saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik buat anak-anaknya. Satu hal yang saya ingin mau sampaikan, kalau orang berdosa saja diberkati, burung-burung di udara dipelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti sempurna buat kita semua. Kalau itu terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan yang sama juga bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Itu saja dari saya, dan saya percaya kesaksian-kesaksian dari Novi dan Pak Kris juga sangat memberkati kita. Oleh sebab itu, tetap percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu, dia bisa lakukan yang sama kepada kita saat ini juga. Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Terima kasih Abah. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian maupun nasihat, teguran, tuntunan, motivasi yang berjalan melalui firman Tuhan pada malam ini. Kami tahu Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu menyayangi kami. Matamu selalu tertuju buat kami, hatimu selalu ada buat kami. Saya percaya goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau akan mengubah kutuk jadi berkat. Engkau akan mengubah kekalahan jadi kemenangan. Engkau akan mengubah kebodohan jadi kecerdasan. Kami percaya, apapun yang negatif, apapun yang tidak baik dari si bolis, dari si jahat, Engkau akan ubahkan menjadi yang baik bagi kami semua. Bapa, kiranya berkati kami anak-anak, agar tetap selalu setia kepada Bapa di surga. Karena kami percaya, kasih Bapa setia juga buat kami. Kuatkan kami Roh Kudus, mampukan kami untuk keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih. Kami percaya di masa pandemi yang terjadi ini, di masa goncangan yang semakin besar ini, anak-anakmu akan dibawa semakin dekat dengan Engkau, semakin melekat dengan Engkau, semakin ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.